Dengarkan terus Karisma Radio bersama saya, Muslim Baputungan, dalam program Hukum dan Kriminal setiap hari Senin sampai Minggu pukul 17.00 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi dengan saya, Muslim Paputungan, dalam program Hukum dan Kriminal, berita aktual dan terpercaya seputar Kabupaten, Kota, dan Provinsi Gorontalo. Berbagai informasi seputar hukum dan kriminal edisi Sepekan mulai Senin 4 Maret hingga Sabtu 9 Maret 2013 akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berita ini radio streaming di gorontaloonline.info dan melalui portal berita gorontaloonline.info. Marilah kita dengarkan berita pertama. Pengadilan Negeri Gorontalo yang dibantu oleh Kepolisian Sektor Polsek Kota Timur melakukan eksekusi sebuah rumah di Jalan Glatik, Kelurahan Heledula A, Kecamatan Kota Timur pada Kamis pukul 11.00. Keluarga tergugat atau pemilik rumah Harto Abdul Qadir yang merupakan seorang tunanetra ketika ditemui menjelaskan pihaknya merasa dirugikan karena putusan hakim yang tidak adil. Menurut Harto, pihaknya merasa ditipu oleh pihak penggugat atas nama keluarga Awal Break. Sengketa ini bermula pada tahun 1996, di mana rumah tersebut diduga sudah dibeli oleh keluarga Awal Break Alhamri dengan jumlah uang tunai Rp7.500.000 pada saat itu. Menurut tergugat, Harto membeberkan pihaknya tidak melakukan transaksi sepeser pun, sehingga ia menilai peristiwa tersebut merupakan penipuan dan cacat hukum. Ya, mereka menang. Saya naik banding, Kang. Saya menang, peran tinggi. Transaksi jual beli tidak ada cacat hukum, kwitansi maupun Dewi Wangsaga dan Awat Brek tidak ada kwitansi jual beli. Begitu. Baru saya menang. Di situ peran tinggi saya menang. Itu. Baru mereka bikin kasasi, mereka menang di kasasi, menang surat. Cuma menang surat itu. Tapi kan ada hukum lain. Tapi kami kan belum ada rembukan dengan keluarga. Bagaimana? Iya kan, ada hukum lain. Masih ada belum final. Nah. Iya kan, masih ada hukum lain. Kita eksekusi, menerima eksekusi tanggal berapa ya? Tanggal 20 Desember ini. Sudah ada pemberitahuan bahwa ini sudah menang eksekusi. Jadi rasanya bagaimana Pak ketika melihat rumah Bapak dieksekusi? Ya, kalau kamu lihat, bagaimana kamu kalau di eksekusi? Rasanya seperti apa, Pak? Ya, saya sudah serahkan kepada Allah saja. Ya, iya dah. Ada dulunya hadis itu kan, Rasulullah. Barang siapa mengambil setingkal pun tanah, bukan hak mereka, akan digantungkan lehernya sepanjang 7 lipat dari bumi. Itu ya hadis itu. Jadi itu rasakan memang sedih. Cuma untung saya buta, orang bilang. Untung saya buta. Cuma itu. Kalau barangkali kalau tidak buta, barangkali bukan saya punya rumah yang eksekusi. Dengarkan terus Karisma Radio bersama saya, Muslim Baputungan, dalam program Hukum dan Kriminal setiap hari Senin sampai Minggu pukul 17.00 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kepolisian Sektor Kota Utara menerima laporan terkait tindakan kriminal di daerah wilayah tersebut. Salah satu warga Kelurahan Tangkiki merupakan korban pencurian, diantaranya adalah pencurian uang tunai sebesar Rp1.200.000 dan sebuah handphone merek Nokia. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan. Dari informasi yang dihimpun media CNN pada Senin 4 Maret lalu, Kapolsek Kota Utara melalui Kasih Humas Bribka Jimadin Hasan membenarkan peristiwa tersebut, namun pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bapak bisa jelaskan tingkat krimis di wilayah Polsek Kota Utara terkait dengan kasus pencurian? Bisa. Ya, ini yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 sekitar jam 4.30. Kasus pencurian ya Pak? Iya, kasus pencurian. Kalau yang korbannya Abdul Karim Ishak, umur 58 tahun. Yang beralamat di Kelurahan Tangkiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Pencuriannya Pak, apa saja yang dicuri? Yang dicuri
uang sejumlah 1.200.000 dan HP merek Nokia. Ya. Kronologisnya seperti apa? Nah, jadi kronologis kejadian itu pada saat korban akan melaksanakan sholat subuh dan pada saat itu korban membuka pintu kamar. Pintu tersebut tidak bisa terbuka karena telah dikunci dari bagian luar pintu. Kemudian korban keluar melalui pintu di bagian kamar mandi dan setelah itu korban mengecek keadaan dalam rumah dan ditemukan jendela kamar bagian belakang telah terbuka, di mana grendel dan besi yang terpasang di jendela telah rusak. Kemudian korban memeriksa barang-barang dan ternyata HP merek Nokia dan uang yang tersimpan dalam tas sebesar 1.200.000 sudah hilang. Nah, jadi kami hingga sekarang ini, kami Polsek Utara masih melakukan penyelidikan terhadap siapa pelaku pencurian di rumah lelaki Abdul Karim Ishak tersebut. Sementara itu, Kepolisian Sektor Kota Timur juga menerima laporan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Usman bersaudara pada Minggu 3 Maret dengan korban Irwanto Kamba warga Kelurahan Ipilo. Akibat perbuatan tersebut, maka pelaku dikenakan pasal 70 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian cuplikan wawancara dengan Kanit Reskrim Kota Timur, Roni Van Gobel. Ya, untuk di Kota Timur pada bulan Maret itu 3 laporan, itu penganiayaan semua. Laporan pertama itu pengeroyokan dengan korbannya itu Irwanto Kamba, umur 35 tahun. Dan pelakunya ada 3 orang. Itu yang pertama Irfan Usman, Muhammad Andri Usman, dan Roland Usman. Jadi Usman bersaudara.